Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajkri dengan NIM 240104 dengan Ribu Kemudian Islam. Saya ingin membuat tugas video kasus pertama tentang syikah. Gaji Amjar dan Fitria Munira sering bertengkar karena masalah komunikasi dan campur tangan keluarga dua pihak. Dalam fikih manakah kondisi seperti ini disebut dengan syikah, yaitu perselisihan yang terus-menerus antar suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Menurut Al-Quran surah An-Nisa ayat 35, apabila terjadi syikah maka dianjurkan mengangkat dua orang hakam, yaitu seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, atau kita sebut dari kedua belah pihak wali. Karena itu Gaji Amjar tidak seharusnya langsung mengajukan perceraian tersebut sebelum upaya perdamaian yang dilakukan. Fungsi hakamain adalah mencari penyebab perselisihan, mendengarkan kedua belah pihak secara adil, memberikan nasihat, menghilangkan kesalahpahaman antara keduanya, serta mengupayakan perdamaian. Jika setelah dilakukan mediasi ternyata rumah tangga masih tidak dapat dipertahankan, maka hakim dapat memberikan rekomendasi agar perceraian menjadi jalan terakhir tersebut. Mereka memahami kondisi keluarga masing-masing sehingga penyelesaian yang dihasilkan lebih bijaksana dan mengutamakan kemaslahatan keluarga. Kasus kedua tentang lafaz talak. Pada kasus kedua, Faizul berkata kepada istrinya saat marah ketika selesai pulanglah kamu ke rumah orang tuamu, atau kita sebut talak. Dalam fikih manakah terdapat dua jenis lafaz talak, yaitu lafaz syahir dan lafaz kinayah. Lafaz syahir adalah ucapan secara tegas menyatakan bahwa perceraian, misalnya aku bercerai ke kamu atau ku talak kamu. Dan talak lafaz syahir langsung jatuh meskipun tanpa ada niat untuk menurut mayoritas para ulama. Sedangkan lafaz kinayah adalah ucapan mengandung kemungkinan makna cerai maupun makna lain seperti ucapan Faizul. Oleh karena itu, talak hanya terjadi apabila saat mengucapkan Faizul benar-benar berniat menceraikan istrinya tersebut. Jika ia hanya melepaskan emosi tanpa niat menjatuhkan talak, maka talak tidak sah dan pernikahan masih sah berlangsung. Namun jika memang berniat menceraikan, maka talak dianggap sah. Soal ketiga tentang kasus khiyar. Pada kasus ketiga, seorang suami berkata kepada istrinya, bagiku punggungmu sekarang ada seperti punggung ibuku. Istri tersebut. Ucapan tersebut adalah fikih disebut dengan khiyar, merupakan tradisi masyarakat Arab sebelum yang kemudian dilarang oleh Allah. Khiyar tidak memutuskan hubungan pernikahan, tetapi menyebabkan suami berhubung badan, haram berhubungan badan dengan istri sampai bayar kafarat khiyar, melakukan secara beruntun, merdekatkan orang budak, tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika masih tidak mampu, memberikan 60 orang miskin. Setelah kafarat dipenuhi, barulah suami diperbolehkan kembali hidup sebagai suami istri yang sah. Kasus talak rajai dan rujuk. Pada kasus keempat, Siti Ramani diceraikan melalui putusan Mahkamah Syariah, dan perceraian tersebut termasuk talak rajai adalah talak 1 atau 2 yang masih diberikan hak kepada suami untuk rujuk kembali kepada seorang istrinya di masa iddahnya berakhir karena mantan suami datang ketika masa iddah masih berlangsung, maka menurut fikih ia berhak melakukan rujuk tanpa akad nikah baru maupun mahar. Namun rujuk sebaiknya disampaikan secara jelas dan sanksikan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari atau yang akan datang. Selama masa iddah berlangsung, mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah, mendiakan tempat tinggal, menjaga kehormatan mantan istri, dan memperlakukan dengan baik. Soal kelima tentang kasus iddah wanita karir. Pada kasus kelima, Rifalni Nopi Anta adalah seorang dokter spesialis
yang tinggal wafat suaminya. Menurut fikih munakahat, wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Selama masa tersebut, ia tidak berhias secara berlebihan, tidak memakai wangi-wangian berlebihan, serta menghindari aktivitas yang tidak memiliki kebutuhan mendesak. Namun, pada era modern sekarang, bisa kita sebut seorang dokter memiliki tanggung jawab menyelamatkan nyawa manusia. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer memberikan rukhsah atau keringanan. Ia diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja apabila pekerjaan merupakan kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Meskipun demikian, ia tetap harus menjaga aturan iddahnya, yaitu tidak berhias secara berlebihan, menjaga kehormatan diri, dan kembali ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tak boleh berkeliaran kembali. Dengan demikian, aturan iddah tetap dijalankan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat. Dan kasus terakhir, yang keenam, kasus Adenah. Pada kasus terakhir, Putri Mafirah Rahani memperolehkan hak asuh anak yang masih berusia 3 tahun. Kemudian 6 bulan setelah perceraian, ia bernikah lagi. Dalam fikih munakahat, ibu memang memiliki hak utama mengasuh anak yang belum mumayyiz atau belum baligh tersebut, karena dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak. Namun pernikahan kembali tidak secara otomatis menggugurkan hak Adenah. Hak asuhannya dapat dipindahkan apabila terbukti bahwa ibu tidak lagi mampu memenuhi kepentingan terbaik anaknya tersebut. Hakim akan mempertimbangkan beberapa indikator, yaitu kemampuan memberikan kasih sayang, pendidikan, kesehatan, keamanan, akhlak, lingkungan yang baik bagi anak tersebut, serta dipenuhi kebutuhan fisik dan fisiologis anak. Apabila ibu masih mampu memenuhi semua syarat tersebut, kebutuhan tersebut, maka hak Adenah tetap masih pada asuhan ibu. Prinsip utama dalam fikih adalah mengutamakan kemaslahatan terbaik anak. Demikian jawaban saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.